Suatu ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki anak. Dia pernah pergi ke penyihir yang baik untuk meminta bantuan. Wanita itu berkata bahwa dia sedang memimpikannya seorang anak. Penyihir itu memberinya benih dan memerintahkan untuk menanamnya di dalam pot bunga. Wanita itu sangat senang, berterima kasih kepada wanita tua itu, dan pulang ke rumah. Di rumah, dia menanam benih, menyiraminya, dan mulai menunggu dengan sabar. Segera sebuah bunga besar yang indah, seperti tulip, tumbuh di dalam pot. Ketika kelopaknya terbuka, ada seorang gadis kecil di dalamnya. Dia sangat kecil, tidak lebih dari 1 inci. Karena itu, wanita itu memanggilnya Tumbelina. Suatu malam, ketika Tumbelina tertidur lelap, seekor katak besar naik ke jendela rumah, basah dan jelek. Dia meraih gadis yang sedang tidur dan bergegas ke rawa-rawanya. Kodok itu memutuskan untuk menikahkan putranya yang jelek dengan Tumbelina yang cantik. Dia menanamnya di tengah sungai di atas daun lili yang lebar agar gadis itu tidak melarikan diri. Pagi harinya Tumbelina bangun dan menyadari bahwa dia tidak ada di rumah, tetapi di sekitarnya ada air. Ketika gadis itu menyadari betapa nasib buruk menunggunya, dia menangis dengan sedihnya. Saat ini, ikan-ikan kecil berenang lewat. Mereka merasa kasihan pada Tumbelina. Mereka menggerogoti batang bunga bakung, dan daun itu berenang bersama gadis itu. Seekor kumbang besar terbang melewatinya. Melihat seorang gadis cantik, dia meraih dan membawanya ke pohon, di mana dia memperkenalkannya kepada teman-temannya. Mereka semua iri pada kecantikannya, tetapi mengatakan bahwa Tumbelina sangat jelek dan tidak bisa bersama mereka. Di bawah tekanan dari teman, kumbang juga memutuskan bahwa dia jelek, membiarkan gadis itu turun ke tanah dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang musim panas Tumbelina tinggal sendirian di hutan. Dia membuat buayan untuk dirinya sendiri dari rumput dan dedaunan. Dia makan serbuk sari dan embun, berjemur di bawah sinar matahari dalam cuaca cerah, dan bersembunyi dari hujan di bawah daun besar burdok. Tapi segera hujan dan angin dingin datang. Tumbelina tidak memiliki pakaian musim dingin, dan dia mulai membeku. Gadis itu menderita kelaparan dan kedinginan. Dan suatu hari dia dilindungi oleh seekor tikus sawah. Mereka hidup bersama dengan gemilang. Gadis itu membantu tikus dengan pekerjaan rumah, menceritakan dongengnya, dan sebagai gantinya menerima tempat tinggal dan makanan yang hangat. Tikus sawah memiliki tetangga, tahi lalat kaya yang buta, yang melakukan ini dengan menghitung kekayaannya sepanjang waktu. Meski buta, tahi lalat itu menyadari bahwa Tumbelina sangat imut dan menawarkan untuk menikahinya. Tapi gadis itu sama sekali tidak senang dengan ini. Dia tidak suka tahi lalat yang membosankan. Suatu kali, saat berjalan di sepanjang lorong bawah tanah, Tumbelina melihat seekor burung layang-layang yang terluka, yang hampir mati karena kedinginan. Sepanjang musim dingin dia merawat burung yang sakit itu dan pada musim semi dia menyembuhkannya. Sebelum pernikahan, Tumbelina meminta tikus untuk membiarkannya naik ke atas untuk mengagumi matahari. Ketika dia keluar dari lubang tikus, dia melihat seekor burung layang-layang yang dia sembuhkan. Tumbelina mengeluh kepada burung itu bahwa dia dipaksa menikah dengan tikus tanah yang jahat dan tinggal bersamanya jauh di bawah tanah. Burung layang-layang itu mengundang gadis itu untuk terbang bersamanya ke negeri yang hangat, dan dia setuju. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada tikus, naik ke burung layang-layang, dan mereka terbang pergi. Suatu ketika di negara yang indah, Tumbelina melihat padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Dia memilih bunga terindah untuk ditinggali. Tiba-tiba, dia melihat di bunga itu pria kecil yang sama seperti dia, hanya bersayap. Itu adalah raja para elf. Dan peri tinggal di setiap bunga. Peri cantik belum pernah melihat gadis sekecil dirinya, dan bahkan begitu cantik. Dia segera jatuh cinta pada Tumbelina, dan mengundangnya untuk menjadi istrinya, Ratu Elf dan Ratu Bunga. Setelah semua petualangannya, gadis itu senang mendengar tawaran seperti itu dari pangeran yang menawan. Dia dengan senang hati setuju. Peri itu meraih tangan Tumbelina, dan pada saat yang sama dua sayap muncul di belakangnya. Sekarang dia telah menjadi Ratu Elf. Dan sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Dahulu kala, pria malang Ali Baba tinggal bersama istrinya Zainab di sebuah negara jauh di timur. Dia mencari nafkah dengan kerja keras. Dia menebang kayu di hutan dan menjualnya di pasar. Suatu ketika, saat bekerja, Ali Baba memperhatikan bahwa seluruh detasemen penunggang kuda sedang berlari ke arahnya. Karena takut, dia memanjat pohon dan bersembunyi di dedaunan. Para pengendara berhenti di bawah pohon dan mengambil karung-karung penuh emas dari kuda-kuda itu. Tepatnya 40 orang, dipimpin oleh kepala suku Hasan yang bermata satu. Ali Baba langsung menebak bahwa mereka adalah perampok yang telah kembali dengan mangsanya. Sementara Ali Baba gemetar ketakutan, kepala suku mendekati batu di dekatnya dan membisikkan mantra.
Tiba-tiba sebuah pintu besi yang tidak mencolok yang ditumbuhi rumput, terbuka di atas batu. Para perampok memasuki gua, menyembunyikan semua emas yang dicuri di sana, mengambil tas kosong dan kembali ke hutan. Setelah memastikan tidak ada perampok, Ali Baba turun dari pohon. Dia pergi ke pintu rahasia dan membisikkan mantra yang dia dengar dari kepala suku. Pintu terbuka. Ali Baba melihat gua besar yang penuh dengan emas, perak, kain mahal, dan berlian. Ali Baba melihat sekeliling, dengan cepat mengambil 2 kantong emas, memasukkannya ke keledai dan bergegas pulang. Kembali ke istrinya, Ali Baba menunjukkan padanya karung emas. Gembira melihat kekayaan itu, mereka mulai menghitung koin. Tetapi pasangan itu tidak berhasil, karena terlalu banyak koin. Uang itu seharusnya diukur dengan cangkir khusus, tetapi Ali Baba yang malang tidak memilikinya. Kemudian Zainab memutuskan untuk mengambil piala dari saudara kaya Ali Baba, Qasim. Qasim sendiri terbakar rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa pengemis Ali Baba membutuhkan gelas ukur untuk emas. Oleh karena itu, dia mengolesi dasar mangkuk dengan madu untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan diukur oleh pasangan tersebut. Ketika Ali Baba mengembalikan mangkuk itu, Qasim memperhatikan bahwa koin emas telah menempel di madu di dasar. Ia menyadari bahwa Ali Baba menyembunyikan kekayaan darinya. Kemudian Qasim mendatangi saudaranya dan mengancam akan memberitahu raja tentang dia jika Ali Baba tidak mengatakan yang sebenarnya. Ali Baba yang ketakutan memberitahu Qasim tentang para perampok, gua, dan bahkan tentang mantra yang membuka pintu rahasia. Pagi harinya Qasim membawa 10 ekor keledai dan menuju ke gua. Setelah merapal mantra, dia masuk ke dalam. Kekayaan yang tak terhitung dari tembolok itu membuat Qasim pusing. Dia menari untuk waktu yang lama di antara emas dan batu mulia, mengisi tasnya dengan koin. Tiba-tiba terdengar suara kaki kuda di luar pintu. Para perampok telah kembali. Qasim mencoba bersembunyi di balik karung emas, tetapi perampok menemukan, mengikat dan menculiknya. Kepala suku bermata satu itu segera menyadari bahwa Qasim bukanlah satu-satunya yang mengetahui tentang tembolok di dalam gua. Kemudian perampok pergi ke kota dan mengetahui bahwa Ali Baba tertentu sebelumnya adalah orang miskin, dan sekarang tiba-tiba menjadi kaya. Ataman mengikuti Ali Baba pulang dan menandai pintunya dengan salib hitam untuk datang pada malam hari dan membalas dendam. Sore harinya, istri Ali Baba pergi ke taman untuk menyirami keledai. Dia melihat salib dan segera menyadari bahwa tanda ini tidak baik. Kemudian dia melukis salib yang sama di semua rumah tetangga. Pada malam hari, para perampok kembali dan melihat bahwa semua pintu telah ditandai dengan salib hitam. Mereka tidak dapat menemukan rumah Ali Baba. Rencana mereka gagal. Keesokan harinya, kepala suku menggantungkan 40 kendi besar di atas keledai, menyembunyikan para perampok di dalamnya dan berangkat ke kota. Di pasar, dia berpura-pura menjual mentega, dan dia sendiri kembali melacak Ali Baba. Saat hari gelap, kepala suku mengetuk rumah Ali Baba. Perampok itu meminta untuk bermalam, dan sebagai gantinya menawarkan untuk memberikan 40 kendi besar minyak. Dan Ali Baba setuju. Dia dengan ramah menerima kepala suku, dan bahkan diizinkan untuk membawa keledai ke halaman. Saat menyiapkan makan malam untuk seorang tamu, istri Ali Baba memperhatikan bahwa mereka baru saja kehabisan mentega. Kemudian dia pergi ke halaman untuk mengambil minyak yang dibawa tamu mereka. Namun tiba-tiba di dalam kendi terdengar gemerisik dan bisikan perampok. Kemudian Zainab berlari ke dapur, mengambil secangkir air mendidih dan menuangkannya ke salah satu perampok. Dia ketakutan, berteriak, melompat keluar dari kendi dan berlari menuju pegunungan. Seluruh detasemen mengejarnya dengan ketakutan. Menyadari bahwa dia juga akan segera ditemukan, kepala suku lari keluar rumah dan menghilang tanpa jejak. Dan Ali Baba dan istrinya hidup bahagia selamanya. Dan perampok tidak pernah kembali.